Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Fitri Noviani. Saya prodi Statistika semester 5. Di sini saya menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya dengan judul pengelompokan kejadian diare pada balita di Provinsi NTB menggunakan metode Kamin Clustering. Langsung masuk ke subbab. Di sini pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Langsung saja ke latar belakang. Penyakit diare merupakan penyakit infeksi melalui saluran pencernaan dan penyebab utama yang menimbulkan kematian dan dapat juga disebabkan karena kurangnya asupan gizi pada balita. Ada beberapa faktor di sini timbulnya penyakit diare dikarenakan adanya bakteri dan kontaminasi pada makanan dan minuman yang kurang bersih dan tercemar melalui tinja dengan bersentuhnya langsung melalui kontak dengan penderita. Dari data Dinkes NTB 2012 di Provinsi NTB yaitu sebanyak 1904,822 kasus diare yang ada di NTB. 5 kabupaten dengan kejadian diare tertinggi yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bima, dan Sumbawa. Dan angka kejadian diare pada balita secara nasional pada tahun 2018 yang ada di NTB sebanyak 75,88%, disusul dengan DKI Jakarta yaitu sebanyak 68,54%, dan disusul oleh Jawa Barat berada di peringkat 9 dengan persentase 46,35%. Untuk rumusan masalahnya, di sini pertama, bagaimana gambaran kasus kejadian diare pada balita di Provinsi NTB. Kedua, berapakah jumlah klaster yang terbentuk dari kasus kejadian diare pada balita di Provinsi NTB tahun 2022. Ketiga, berapakah jumlah kabupaten yang paling banyak terkena penyakit dari kejadian diare pada balita di Provinsi NTB. Di sini manfaat penelitiannya pertama dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan program penyakit menular khususnya penyakit diare di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua, dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan kualitas air di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga, dari hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat menerapkan pencegahan risiko diare di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir, dapat dijadikan referensi untuk membangun sistem informasi pengendalian penyakit diare di masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini untuk metodologi penelitian, dari jenis penelitian saya menggunakan data sekunder, dan untuk sumber datanya saya mengambil di NTB 1 data tahun 2022. Untuk metodenya saya menggunakan Kamin Clustering, dan untuk definisi operasional variabel dari jumlah target penemuan, mendapat oralit, dan mendapat zinc. Di sini untuk teknik analisis data ada beberapa proses yang menggunakan Kamin Cluster. Pertama, tentukan banyak klaster. Kedua, data sesuai dengan jumlah klaster yang ditentukan. Ketiga, tentukan nilai sentroidnya pada setiap klaster. Keempat, hitung jaraknya yang menggunakan rumus Euclidean. Kelima, tampilkan hasil jarak terendah dari perhitungan pada tahapan keempat yaitu hitung jarak. Terus yang terakhir, jika belum didapatkan hasil yang sesuai maka kembali dilanjutkan dengan menggunakan tahapan ketiga yaitu tentukan nilai sentroidnya. Lalu hasil cluster yang sudah sama dengan iterasi sebelumnya. Untuk studi kasus di sini ada 10 kabupaten dengan jumlah target penemuan balita, mendapat oralit balita, dan juga mendapat zinc balita. Untuk hasil dan pembahasan di sini dapat dilihat dari persentase kejadian diare pada 10 kabupaten di Provinsi NTB. Di sini ada beberapa persentase kejadian diare yang
ada di Nusa Tenggara Barat yang merupakan kejadian diare pada balita yang terbesar, yakni sebesar 24% yang berada di Kabupaten Lombok Timur, sedangkan persentase paling rendah sebesar 3% yang berada di Kota Bima dan Sumbawa Barat. Untuk menurut World Health Organization 2019 atau dikatakan WHO, diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan dan terjadi hampir di seluruh daerah geografis di dunia. Langsung saja ke statistika deskriptif. Di sini dapat dilihat bahwa statistika yang menggunakan variabel ada 5 serangkaian. Di sini ada target jumlah penemuan yang paling terendah sebanyak 4.101 yang berada di Kota Bima, dan target penemuan yang paling tertinggi sebanyak 29 sekian yang berada di Kabupaten Lombok Timur, dan yang mendapat oralit balita paling terendah sebanyak 1.052 yang berada di Dompu, dan untuk oralitnya balita tertinggi sebanyak 578 berada di Kota Bima, dan yang mendapat zinc balita paling terendah sebanyak 1.052 yang berada di Dompu, sedangkan untuk yang zinc paling tertinggi sebanyak 578 yang berada di Kota Bima. Untuk analisis common clusteringnya, klaster pertama terdapat Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Untuk klaster keduanya terdapat Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Untuk klaster tiganya terdapat Kabupaten Lombok Barat, Bima, Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, dan Lombok Utara. Dan di sini untuk klaster plotnya, mengapa plotnya tidak menyebar? Karena di sini data saya sama dengan mendapat zinc dan mendapat oralit, maka di titik-titiknya itu bergerombol dan tidak menyebar satu sama lain. Maka yang hanya di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 itu hanya bergerombol saja di klaster itu sendiri. Di sini terakhir kesimpulan, terdapat jumlah target penemuan paling terendah sebanyak 4.101 yang berada di Kota Bima, sedangkan jumlah target penemuan paling tertinggi sebanyak 29 sekian yang berada di Lombok Timur. Untuk mendapat oralit balita yang paling terendah sebanyak 1.052 yang ada di Dompu, sedangkan yang mendapat oralit balita paling tinggi sebanyak 578 di Kota Bima, dan mendapat zinc balita paling terendah sebanyak 1.052 yang berada di Dompu, sedangkan yang mendapat zinc balita paling tertinggi sebanyak 578 berada di Kota Bima. Untuk pengelompokan jumlah klasternya, dari kejadian diare di kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hasil klaster yang berwarna merah terdapat 2 klaster yaitu Lombok Timur dan Lombok Tengah, sedangkan klaster yang berwarna hijau terdapat 2 klaster yaitu Sumbawa Barat dan Kota Bima, dan terakhir klaster yang berwarna biru terdapat 6 klaster yaitu Lombok Barat, Bima, Kota Mataram, Sumbawa, Dompu, dan Lombok Utara. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rosad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.